Memasuki akhir tahun, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang melalui seksi bimbingan masyarakat Islam menggelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam, baik yang PNS maupun non-PNS. Hari ini dengan membaca asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi dan evaluasi yang berlangsung di aula kantor ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, Haji Lukman SAG MH, dan didampingi langsung oleh Kasibimas Islam Muhammad Ridwan MAG. Sebagai pengantar rapat, Kasibimas Islam Muhammad Ridwan menyampaikan secara global terkait dengan evaluasi kinerja penyuluh secara umum 1 tahun ke belakang. Ia mengungkapkan bahwa ke depan kinerja penyuluh baik PNS maupun non-PNS akan dievaluasi secara berkala, mengingat tuntutan dari pusat bahwa setiap kinerja harus terukur dan sesuai dengan target. Seperti pengelolaan data, tanah wakaf, zakat, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang Allah berikan. Pada pagi ini kita dapat hadir kembali di... Selanjutnya dalam rakor dan evaluasi tersebut, Kakan Kemenak Kepahyang Haji Lukman juga mengajak kepada seluruh penyuluh, baik PNS ataupun non-PNS, untuk sama-sama mengevaluasi kinerja 1 tahun ke belakang. Kasibimas, Kepala KUA, Bagja Lu, dan Bapak Ibu ASN, penyuluh PNS dan non-PNS yang kami banggakan. Pada kesempatan ini izin kami menyampaikan berdasarkan laporan secara singkat dari Kasibimas Islam berkaitan dengan kegiatan FGD pemetaan penyuluh di Provinsi Bengkulu kemarin. Jadi ternyata bahwa sekalian Provinsi Bengkulu ini lampu kuning ya, itu 25,2. Berarti 70% lah ya, koma sekian itu berada pada posisi lampu jauh biru. Jadi penyuluh yang ada di Provinsi Bengkulu ini kaitan dengan moderasi beragama ini masih perlu ada pembinaan. Nah, ini jadi pelajaran kita ke depan agar kiranya setiap pengisian itu dibaca dulu, jangan ngebut ngisi gitu kan. Karena pertanyaan itu memang bolak-balik rasanya. Selanjutnya karena ini sudah di akhir tahun 2022 ini, memang perlu kita kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja daripada penyuluh itu sendiri. Seorang penyuluh tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari kepemimpinan dari Kepala Kantor Urusan Agama. Maka ke depan harapan kita memang betul sinergi antara Kepala KUA dan penyuluh itu betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ke depan kita harapkan Kepala KUA punya power untuk menyampaikan kepada penyuluh. Ada banyak agenda yang mungkin belum terlaksana, akan tetapi hal tersebut diharapkan menjadi evaluasi untuk perbaikan ke depan, ungkap Haji Lukman. Kami pengen ada laporan terhadap penilaian kinerja dari penyuluh itu.
dalam hal melaksanakan tugas. KUA punya tugas untuk, karena penyuluh itu mitra daripada KUA itu untuk melaksanakan tugas. Pada kesempatan yang sama, Haji Lukman juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh penyuluh untuk sama-sama peka terhadap setiap kejadian sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Apa itu zakat, apa itu wakaf, apa itu masjid dan sebagainya. MTQ. Termasuk MTQ, ya. Itu secara garis besar tugas penyuluh. Khususnya untuk yang non PNS, memang pertimbangan kita banyak. Tetapi karena sudah kita terjun, sudah punya tugas fungsi kita sebagai penyuluh, apa boleh buat, beda. Nah, jadi gimana caranya kita mensiasati waktu untuk menyelesaikan tugas itu? Nah, ke depan sebagai evaluasi kita itu, paling tidak nanti di KUA yang ada itu berapa orang penyuluh misalnya yang ini menyelesaikan masalah wakaf yang ada di kecamatan itu. Tidak ada lagi persoalan wakaf. Wakaf yang belum disertifikasi bantu. Semuanya punya data, ya, dan sebagainya. Jadi ini memang betul-betul tugas fungsi itu dibebankan atau dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Jadi maksud kami adalah pembagian tugas yang jelas dalam rangka penyelesaian berkaitan dengan kebutuhan kita, baik dalam data dan sebagainya di kecamatan yang ada di masing-masing. Ini sebagai petugas itu diperintahkan oleh KUA agar penyuluh ini menyelesaikan ini. Saya clear kalau kita bagi tugas habis nanti Pak kasih ya. Yeah. Jadi itu, dan apabila perlu nanti kita memang kita pantau daripada penyuluh yang ditunjuk, yang ditugaskan oleh KUA. Siapa yang membagi tugas ini tentunya adalah kepala KUA. Ya. Sekali lagi perlu perhatian kita semua sehingga nanti permasalahan wakaf yang ada di Kabupaten Pahyang nih umumnya nanti ini datanya lengkap dan tidak ada persoalan lagi dan sudah kita selesaikan permasalahannya penyuluh. Jadi ini nanti sekali lagi di 2023 kita harapkan memang tugas fungsi seorang penyuluh itu kita bagi habis tugasnya. Yang A bagi ini menyelesaikan ini, yang B menyelesaikan ini dan sebagainya. Apa berkaitan dengan tugas daripada penyuluh yang ada di KUA itu masing-masing. Saya kira kalau kita tugas itu sudah kita bagi sedemikian rupa, ya, dan betul-betul melaksanakan tugas itu, insya Allah nanti persoalan wakaf tidak ada lagi masalah, selesai, ya. Tinggal kita menyelesaikan yang baru akan mewakafkan. Ini yang sudah wakaf lama-lama, ini masalahnya itu kan. Yang lama belum selesai, ya kan itu kan. Nah, itu kita pengen menyelesaikan masalah wakaf yang sudah lama diwakafkan untuk disertifikatkan. Tentunya banyak hal yang perlu kita pengen selesaikan melalui penyuluh itu. Nanti paling tidak sekali lagi bagi tugas itu penting untuk kita lakukan sehingga apa yang kita inginkan itu betul-betul tercapai. Tugas di Kementerian Agama ini sungguh sangat luar biasa sebenarnya. Kalau tidak dibantu oleh penyuluh yang ada ini, maka ini tidak akan terselesaikan. Termasuk berkaitan dengan kejadian-kejadian kemasyarakatan yang harus seorang penyuluh itu harus tanggap. Termasuk masalah gempa bumi yang terjadi saat ini di mana? Kita tadi tidak tahu ya. Ini Cianjur itu luar biasa Bapak sekalian. Penyuluh adalah garda terdepan Kementerian Agama yang notabene bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi diharapkannya kepada penyuluh untuk lebih responsif terhadap segala kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tambah Haji Lukman. Di penghujung pertemuan, ia juga mengungkapkan, dengan konsep moderasi beragama, penyuluh juga diharapkan bisa menyampaikan pesan-pesan agama melalui bahasa yang santun dan ramah.